Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saedi dari SPI semester 4 kelas A dengan NIM 23851100002. Saya berkesempatan kali ini untuk bercerita atau storytelling guna memenuhi UAS mata kuliah kajian kitab Turos. Di sini saya mengambil judul tentang peristiwa Sakifah. Itu yang bisa saya jadikan kayak judulnya tuh. Itu ketika umat harus segera memilih pemimpin. Jadi langsung masuk aja pembahasan. Hari itu di Madinah berduka. Bayangkan suasana kota Madinah di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya tangisan dan duka yang menyelimuti, tapi juga kebingungan dan ketidakpastian siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW memimpin. Para sahabat sedang sibuk mengurus jenazah Nabi, tapi di sisi lain kaum Ansor itu penduduk asli Madinah, Akamsi, merasa harus segera memiliki pemimpin baru. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Jadi Sakifah itu seperti kayak tempat, ya pokoknya nanti di depan nanti bakal akan saya jelaskan itu Sakifah itu apa. Terus dari sini kisah besar pun dimulai. Apa itu Sakifah dan kenapa mereka kumpul di sana? Sakifah adalah semacam pavilion atau tempat teduh yang digunakan kaum Ansor untuk rapat. Mereka berkumpul karena merasa bahwa masa depan umat Islam harus segera ditentukan. Jadi mereka mufakat untuk berkumpul untuk memusyawarahkan untuk masa depan umat Islam yang akan datang. Mereka merasa paling berhak memimpin karena mereka yang selama ini menerima dan melindungi Nabi dari para muhajirin atau kaum pendatang dari Mekah. Namun saat mereka sedang berdiskusi, ada sahabat Nabi, yaitu beliau Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat muhajirin datang. Terjadi musyawarah di antara mereka. Di saat itu muncullah dialog yang dinamakan dialog di Safika, ketenangan yang bijak. Awalnya muncul dua pendapat. Kaum Ansor ingin memimpin dari kalangan mereka. Abu Bakar mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, imam atau pemimpin harus dari Quraisy. Hadis riwayat Bukhari nomor 7139. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa pemimpin umat Islam idealnya dari Quraisy, suku atau suku Nabi, karena mereka punya pengaruh besar dan diakui oleh suku-suku lain. Ini bukan masalah kekuasaan, tapi strategi untuk menjaga stabilitas. Di sini akhir dari musyawarah yaitu baiat kepada Abu Bakar. Setelah perdebatan panjang, Abu Bakar menawarkan pilihan lain. Abu Bakar berkata, pilihlah salah satu dari dua orang ini, Umar atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun tiba-tiba Umar langsung memegang dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membayatnya. Yang lain pun ikut. Jadi mereka mengikuti pendapat Umar. Sejak saat itu Abu Bakar resmi menjadi khalifah pertama. Berikutnya itu diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, Sahih Bukhari, ketika Nabi wafat,
orang-orang Ansor dan Muhajirin berkumpul di Safikah. Mereka sepakat membayar Abu Bakar. Sahih Bukhari, kitab Al-Maghazi hadis nomor 6830. Nah, mengingat dari cerita itu, refleksi kita di masa kini ialah kita sekarang Islam mengajarkan musyawarah. Nah, bukan kudeta. Meski suasananya tegang, tapi para sahabat tetap mendahulukan akal dan adab. Jadi walaupun kita di saat atau kayak perdebatan, kita harus menggunakan akal dan adab. Itu karena penting. Selanjutnya, memilih pemimpin dalam Islam tidak harus selalu turun wahyu, tapi melalui jihad, syura atau musyawarah, dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Terus, nah itu tadi, jadi pemimpin itu nggak harus dari keturunan yang dulunya pernah memimpin. Jadi dia bisa adil, dia bisa memakmurkan, dia bisa mempermaslahatkan masyarakat, layak jadi pemimpin, jujur, amanah. Selanjutnya, kita belajar bahwa perbedaan pandangan tidak harus berujung perpecahan. Para sahabat berbeda pendapat, tapi mereka tetap satu tujuan, menjaga Islam. Nah, di sini saya akan bacakan hadis, 3 hadis yang berkaitan dengan Safikah. Saya baca karena ada 3 hadis, 2 itu panjang, satunya itu pendek. Mungkin yang satunya mungkin udah hafal, nanti bakal saya jelaskan. Hadis yang pertama itu dari Sahih Bukhari nomor 6830, kitab Al-Maghazi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qala tuf Nabi sallallahu alaihi wasallam sama al huma jihrun wal soru fakhtalafu faqala Umar bayi'u Aba Bakrin fabayauhu. Terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dan lalu kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul. Terjadi perdebatan pendapat di antara mereka. Maka Umar berkata, baiatlah Abu Bakar. Lalu mereka pun membaiatnya. Penjelasannya itu, jadi hadis ini menunjukkan bahwa momen kritis setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Umar tampil sebagai penggerak untuk menyatukan umat di bawah satu kepemimpinan. Baiat ini terjadi di Safikah Bani Sa'idah, lalu dilanjutkan dengan baiat umum keesokan harinya di Masjid Nabawi. Selanjutnya hadis kedua ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imamu min Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, para pemimpin atau imam itu harus berasal dari suku Quraisy. Penjelasannya, hadis ini sering dijadikan dalil dasar politik Islam awal, bahwa kepemimpinan ideal berasal dari Quraisy karena mereka memiliki otoritas sosial dan politik yang sangat luas oleh berbagai suku Arab, dan ini menjadi argumen utama Abu Bakar dan Umar saat berdialog dengan kaum Ansor di Syakifah. Selanjutnya yang terakhir itu ada hadis yang tadi dari hadis Bukhari. Jadi saya ngambil 3 dalil itu dari Bukhari semua. Yang tadi itu Sahih Bukhari nomor 7139. Selanjutnya itu dari Musnad Ahmad riwayat Sa'id bin Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Radi Zaidin qala
tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajtama'an sorofi safikiyah Bani Sa'idah yuridu an tuwallu alaihi rajulan minhu faja'a Abu Bakrin fa'amu wa Umaru wa Abu Ubaidah faqala lahum Abu Bakrin qad radisu lakum ahada hadaini rajulin. Terjemahannya dari Sa'id bin Zaid, ia berkata Rasulullah SAW telah wafat, lalu kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka ingin mengangkat seorang pemimpin dari kalangan mereka. Maka datanglah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah lalu berkata kepada mereka, aku telah ridho untuk kalian salah satu dari dua orang ini, Umar ataupun Ubaidah. Penjelasannya, riwayat ini dijelaskan proses dialog musyawarah yang terjadi di Saqifah. Di Saqifah, Abu Bakar menunjuk bahwa kerendahan hati dengan mengusulkan tokoh lain. Tetapi kemudian Umar justru membaiat Abu Bakar dan para sahabat pun mengikutinya. Ia memperlihatkan proses kolektif dan damai dalam menentukan khalifah pertama.